Selamat datang di Ken Arok Productions. Siapkah Anda untuk menyelami sebuah kisah yang akan membuat Anda bertanya, seberapa jauh Anda akan pergi untuk mendapatkan keadilan? Kisah ini bukan hanya tentang cinta dan pengkhianatan, tapi juga tentang kekuatan seorang wanita yang bangkit dari kehancuran. Sebelum kita mulai, yuk ramaikan kolom komentar. Tulis nama dan asal daerah Anda sebagai tanda hadir, dan jangan lupa, bagikan juga doa atau harapan terbaik Anda. Insya Allah, setiap doa yang ditulis akan diaminkan oleh ribuan pasang mata yang membaca, dan dengan kehendak Tuhan semesta alam, semoga harapan kita semua terkabul. Jika Anda menyukai cerita-cerita seperti ini, pastikan untuk like video ini, subscribe channel kami, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah memukau lainnya. Mari kita mulai. Di atas kanvas kehidupan yang penuh warna, di sebuah sudut kota metropolitan yang gemerlap, terukir kisah sepasang suami istri yang tampak sempurna, Aisyah dan Ardi. Aisyah, seorang wanita dengan keanggunan yang tak lekang oleh waktu, memiliki senyum sehangat mentari pagi. Ia adalah pemilik dari sebuah butik fashion ternama, tempat di mana setiap desainnya menceritakan kisah tentang keindahan. Di sampingnya, berdiri Ardi, suaminya, seorang pengusaha properti yang namanya selalu disebut dalam setiap forum bisnis. Bersama, mereka bukan hanya pasangan, tetapi sebuah kekuatan yang saling melengkapi. Rumah mereka bukanlah sekadar bangunan, melainkan istana yang dibangun dari batu bata cinta dan kesetiaan. Lantai marmer yang dingin, jendela-jendela tinggi yang menampilkan pemandangan kota, serta perabotan mewah yang mengisi setiap ruang, semuanya adalah bukti nyata dari keberhasilan mereka. Namun, di antara semua kemewahan itu, yang paling berharga bagi Aisyah adalah kehadiran Ardi. Bagi Aisyah, kebahagiaan sejati bukanlah tentang label-label desainer atau mobil-mobil mewah yang berjejer di garasi, melainkan tentang cinta yang utuh dari belahan jiwanya. Ia yakin, Ardi adalah satu-satunya pelabuhan hatinya, tempat di mana ia bisa berlabuh dengan aman, tanpa takut badai. Aisyah seringkali duduk di teras belakang rumah, memandangi lampu-lampu kota yang menyala satu persatu di bawah langit senja. Di tangannya, segelas teh hangat dan di sisinya, Ardi, yang selalu ada untuknya. Mereka akan bercerita tentang hari yang telah mereka lalui, berbagi tawa, dan sesekali tenggelam dalam keheningan yang nyaman, di mana hanya tatapan mata yang berbicara. Aisyah merasa hidupnya sudah lengkap. Ia memiliki segalanya yang bisa diimpikan oleh seorang wanita. Karir yang cemerlang, suami yang sukses dan penuh kasih, serta masa depan yang terbentang cerah di hadapannya. Namun, seperti sebuah lukisan yang tampak sempurna dari kejauhan, terkadang ada satu titik kecil yang tersembunyi, sebuah noda yang bisa merusak seluruh keindahan. Titik itu, meskipun kecil, menyimpan rahasia gelap yang mampu mengubah segalanya. Ardi, yang selalu pulang tepat waktu, yang selalu mengiriminya pesan singkat berisi kata-kata manis, dan yang selalu menggenggam tangannya erat-erat, ternyata juga membawa pulang sesuatu yang lain. Sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang berbau parfum asing, dan sesuatu yang pelan-pelan akan menghancurkan fondasi pernikahan mereka. Aisyah, dalam kebahagiaannya yang buta, tidak menyadari bahwa di balik tirai kemewahan itu, ada sebuah drama yang tengah dimulai, sebuah pengkhianatan yang akan membawanya ke titik terendah dalam hidup. Dan ia harus bersiap, karena kisah sempurnanya akan segera berakhir, digantikan oleh babak baru yang penuh dengan air mata dan dendam. Namun, seperti halnya lukisan yang mulai memudar, retakan-retakan kecil mulai muncul di kanvas kehidupan Aisyah dan Ardi. Awalnya, itu hanyalah hal-hal kecil yang Aisyah coba abaikan. Panggilan telepon yang tiba-tiba dimatikan saat ia masuk ruangan. Pesan-pesan yang datang saat tengah malam, yang Ardi buru-buru hapus sebelum Aisyah sempat melihatnya. Perubahan terbesar adalah waktu. Ardi, yang biasanya selalu ada untuk makan malam bersamanya, kini mulai sering pulang larut. Sayang, maaf, proyek di luar kota ini benar-benar menyita waktu, ucap Ardi suatu malam melalui telepon. Suaranya terdengar lelah, tetapi entah mengapa, Aisyah merasakan ada nada yang berbeda. Ia mencoba untuk memahami, mencoba bersikap sebagai istri yang pengertian. Tidak apa-apa, sayang. Aku mengerti, jawabnya lembut, padahal dalam hati, ia merasakan kekosongan yang kian membesar. Malam-malam yang biasanya diisi dengan obrolan hangat, kini hanya diisi oleh keheningan dan secangkir teh yang dingin. Ardi mulai menghabiskan akhir pekan di luar kota,
katanya untuk bertemu klien penting. Aisyah hanya bisa mengangguk, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini demi masa depan mereka. Ia percaya, ia harus percaya. Ia meyakinkan dirinya bahwa cinta mereka terlalu kuat untuk digoyahkan oleh jarak dan kesibukan. Ia terus mengirimkan Ardi pesan-pesan singkat berisi kata-kata penyemangat, menanyakan kabarnya, dan mengingatkannya untuk menjaga kesehatan. Satu-satunya hal yang tak bisa ia jelaskan adalah aroma. Aroma parfum yang bukan miliknya. Parfum itu bukanlah wangi yang menyengat, melainkan wangi lembut, manis, dan berbeda dengan parfum yang biasa dipakai Ardi. Aisyah menemukannya di kerah baju Ardi saat ia menyiapkan pakaian untuknya. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir itu mungkin hanya sisa dari pertemuan Ardi dengan rekan kerjanya. Tapi wangi itu terus-menerus muncul, menjadi pengingat yang menyakitkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kecurigaan itu tumbuh, seperti benih yang ditanam di hati yang subur. Aisyah mulai memeriksa ponsel Ardi saat ia tidur, mencari petunjuk yang menguatkan ketakutannya. Ia memeriksa rekening bank, mencari pengeluaran yang tidak biasa. Ia tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Ardi, dengan segala kecerdasannya, menyembunyikan jejaknya dengan sangat rapi. Ia adalah pemain yang licik, dan Aisyah hanyalah penonton yang naif. Namun, naluri seorang istri tidak pernah berbohong. Ia merasa Ardi menjauh, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Tawa Ardi tidak lagi lepas seperti dulu, dan tatapan matanya seringkali terlihat kosong, seolah pikirannya ada di tempat lain. Aisyah tidak tahu bahwa tempat lain itu adalah pelukan wanita lain, dan kekosongan itu adalah lubang yang ia gali sendiri, lubang yang akan menelan hidupnya. Kecurigaan itu, yang awalnya hanya bisikan halus di sudut hati Aisyah, kini tumbuh menjadi suara lantang yang tak bisa lagi diabaikan. Naluri seorang istri yang terlatih dalam membaca gerak-gerik pasangannya, mulai menemukan petunjuk-petunjuk kecil yang membuat seluruh jigsaw puzzle itu terasa begitu nyata. Ponsel Ardi, yang kini selalu terkunci dengan kode sandi baru, adalah petunjuk pertama. Ardi yang dulu tak pernah peduli jika ponselnya tergeletak di atas meja, kini selalu membawanya kemanapun ia pergi, bahkan ke kamar mandi. Suatu sore, Aisyah sedang membereskan jaket Ardi yang kotor dan tak sengaja menemukan sebuah nota pembayaran. Nota itu dari sebuah toko perhiasan ternama, dengan tanggal 2 hari yang lalu, tanggal ulang tahun pernikahan mereka. Hati Aisyah berdesir. Apakah ini kejutan yang Ardi siapkan? Namun, ia tidak menerima hadiah apapun di hari istimewa itu. Yang ada hanyalah pesan singkat dan ucapan selamat yang terasa hambar. Rasa penasaran itu menggerogoti jiwanya. Ia kemudian melihat ke bawah nota itu, dan tertera nama yang tidak ia kenal, Vina. Aisyah mencoba menenangkan dirinya. Mungkin Vina adalah nama rekan kerja Ardi. Namun, hatinya menolak logika itu. Ia ingat aroma parfum asing yang sering tercium. Ia ingat Ardi yang tak lagi menatap matanya saat berbicara. Ia ingat betapa Ardi kini selalu memeluknya dengan canggung, seolah ia memeluk orang asing. Aisyah merasa ada tembok tak terlihat yang menjulang tinggi di antara mereka. Tembok yang dibangun dari kebohongan dan rahasia. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Ardi pulang larut, dan ketika ia sedang mandi, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Aisyah, dengan tangan gemetar, memberanikan diri membuka notifikasi di layar yang terkunci. Pesan itu dari nama, Vina cantikku, dan isinya sungguh menghancurkan. Sayang, makasih ya hadiah kalungnya. Aku suka banget. Cepat pulang, aku kangen. Dunia Aisyah hancur berkeping-keping. Itu bukan sekadar kecurigaan, itu adalah bukti. Sebuah bukti yang menamparnya telak, lebih keras dari apapun yang pernah ia rasakan. Kalung itu, yang seharusnya menjadi miliknya, kini melingkar di leher wanita lain. Tangisan yang ia tahan selama ini akhirnya pecah. Ia tidak bisa lagi berpura-pura buta. Ardi, pria yang ia percayai sepenuh hati, telah mengkhianatinya. Dan yang lebih menyakitkan, ia melakukannya dengan begitu rapi, dengan begitu dingin. Saat itu juga, Aisyah tahu, kisah cintanya yang sempurna telah berakhir. Babak baru telah dimulai, dan kali ini, ia tidak akan lagi menjadi wanita yang naif dan buta. Ia akan menjadi Aisyah yang berbeda, Aisyah yang bangkit dari abu kehancuran. Malam itu, saat Ardi pulang ke rumah,
Ia disambut bukan oleh pelukan hangat, melainkan oleh tatapan mata Aisyah yang kosong dan penuh luka. Air mata telah mengering, meninggalkan jejak perih di pipinya. Aisyah memegang erat nota perhiasan dan ponsel Ardi. Ia tidak perlu lagi bertanya. Kebenaran sudah terlukis jelas di depan matanya. "Siapa Vina?" tanya Aisyah, suaranya bergetar menahan amarah. Ardi terkejut. Wajahnya yang biasa tenang kini memucat. Ia mencoba mencari celah untuk berbohong, tetapi tatapan Aisyah membuatnya terdiam. Dengan napas berat, ia akhirnya mengakui semuanya. Vina, dia kekasihku," ucapnya lirih. "Kami sudah bersama sejak beberapa bulan lalu." Setiap kata yang keluar dari mulut Ardi terasa seperti ribuan pisau yang menusuk jantung Aisyah. Ia tahu, pengakuan itu tidak hanya meruntuhkan pernikahan mereka, tetapi juga seluruh kehidupannya. Namun, pengakuan Ardi hanyalah permulaan. Belum sempat Aisyah mencerna semua kebohongan itu, pintu utama terbuka. Seorang wanita muda dengan perut yang sedikit membesar, berjalan masuk. Itu adalah Vina. Tatapannya menantang, penuh dengan kemenangan yang dingin. Aisyah mundur beberapa langkah, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. "Aku Vina, dan aku sedang mengandung anaknya Ardi," ucap Vina dengan bangga, seolah sedang mengumumkan sebuah pencapaian. Ardi berdiri di samping Vina, tidak menunjukkan sedikit pun penyesalan. Ia bahkan memeluk Vina dengan erat, seolah ingin menunjukkan kepada Aisyah bahwa ia telah membuat pilihannya. Aisyah merasa jijik. Bukan hanya karena pengkhianatan itu, tetapi juga karena kurangnya rasa bersalah dari suaminya. Ardi telah membawa wanita lain, yang sedang mengandung anaknya, ke dalam rumah mereka, ke dalam istana cinta yang ia bangun dengan Aisyah. Tawa kecil yang sinis keluar dari mulut Aisyah. Ia tidak lagi merasakan sakit, yang ada hanya mati rasa dan amarah yang membara. Ia menatap Ardi dan Vina secara bergantian. "Jadi ini semua sudah kalian rencanakan?" tanyanya dengan suara serak. Ardi hanya mengangguk pelan. Ia mengatakan bahwa ia telah lelah dengan pernikahannya, dan ia ingin memulai hidup baru bersama Vina. Kata-kata itu adalah pukulan telak yang membuat Aisyah tak mampu berdiri. Di malam itu, di tengah kemewahan yang dulu terasa hangat, Aisyah merasa ia telah kehilangan segalanya, bahkan harga dirinya. Ia diusir dari rumahnya sendiri, oleh pria yang ia cintai dan wanita yang telah merebut kebahagiaannya. Kisah cintanya telah berakhir, dan yang tersisa hanyalah puing-puing kepedihan. Pintu rumah itu, yang dulu selalu terbuka untuk menyambutnya dengan hangat, kini terasa seperti gerbang neraka. Aisyah berdiri di ambang pintu, koper kecil di tangannya, memandangi Ardi dan Vina yang kini menduduki singgasananya. Tatapan kemenangan di mata Vina dan ekspresi tanpa penyesalan di wajah Ardi terasa begitu dingin, seolah mereka bukan manusia, melainkan patung-patung marmer yang terukir dari kebohongan. Di luar, hujan turun deras, seolah alam semesta ikut menangisi kehancuran hati Aisyah. Ia berjalan tanpa arah, air mata yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah, bercampur dengan tetesan hujan yang membasahi wajahnya. Jalanan kota yang sibuk, dengan lampu-lampu kendaraan yang berseliweran, kini terasa begitu asing. Ia merasa seperti pengemis, diusir dari rumahnya sendiri oleh pria yang ia nikahi dan wanita yang merebut kebahagiaannya. Setiap langkah yang ia ambil adalah sebuah pengingat akan pengkhianatan yang tak termaafkan. Ia teringat janji-janji Ardi, tawa mereka, dan setiap mimpi yang mereka bangun bersama. Semua itu kini terasa seperti fata morgana. Ia telah memberikan segalanya, cinta, kepercayaan, dan hidupnya, hanya untuk dihancurkan seperti ini. Aisyah merasa hancur, remuk, dan terbuang. Ia tidak tahu harus pergi kemana, atau bagaimana memulai hidupnya kembali. Dalam kehampaan yang tak berujung itu, ia teringat pada butiknya, satu-satunya hal yang masih ia miliki. Tetapi bahkan karir yang dulu ia banggakan kini terasa tak berarti. Hatinya terlalu sakit untuk memikirkan keindahan yang ia yakini telah mati bersama cintanya. Ia merasa putus asa, terjerumus dalam lubang kegelapan yang dalam dan dingin. Namun, dalam kegelapan itu, sebuah kesadaran muncul. Ia tidak bisa terus-menerus terpuruk. Ia tidak boleh membiarkan pengkhianatan ini menghancurkan jiwanya. Di bawah guyuran hujan, Aisyah mengambil keputusan.
Ia akan kembali ke satu-satunya tempat yang ia tahu akan menerimanya dengan tangan terbuka, rumah orang tuanya. Ia tahu, di sana, ia akan menemukan kekuatan untuk bangkit. Ia tidak akan lagi menjadi Aisyah yang rapuh dan mudah ditipu. Ia akan kembali sebagai wanita yang berbeda, wanita yang siap untuk membalas setiap tetes air mata yang telah ia tumpahkan. Langkahnya kini tidak lagi ragu. Ia memiliki tujuan, dan tujuan itu adalah keadilan. Aisyah tiba di depan gerbang rumah orang tuanya dengan langkah gontai. Pakaiannya basah kuyup, air matanya kering, tetapi luka di hatinya masih basah. Begitu pintu terbuka, ia disambut oleh ibunya yang langsung memeluknya erat. Tanpa perlu kata-kata, sang ibu tahu ada sesuatu yang sangat salah. Tatapan mata Aisyah yang kosong dan tubuhnya yang bergetar sudah menceritakan segalanya. Ayahnya, seorang pengusaha sukses yang namanya dikenal di seluruh negeri, keluar dari ruang kerja dengan ekspresi khawatir. Ia melihat putrinya yang dulu ceria kini hancur lebur. Aisyah tak bisa lagi menahan diri. Ia menceritakan semuanya. Pengkhianatan Ardi, kehadiran Vina, dan bagaimana ia diusir dari rumahnya sendiri. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah sebuah ledakan rasa sakit yang mendalam. Sang ayah mendengarkan dengan tenang, tangannya mengepal erat menahan amarah. Di mata ayahnya, Aisyah melihat cerminan kekuatan yang tak tergoyahkan. Ayahnya tidak mengatakan apa-apa, ia hanya memeluknya dengan erat. Sebuah pelukan yang penuh dengan dukungan dan janji. "Jangan khawatir, Nak," bisiknya, suaranya tenang namun mengandung tekad yang kuat. "Kamu tidak sendirian. Kita akan melewati ini bersama." Keesokan harinya, ayah Aisyah bertindak. Ia adalah seorang pria yang terbiasa dengan dunia bisnis yang kejam. Ia tahu, balas dendam terbaik bukanlah dengan emosi, melainkan dengan strategi yang dingin dan terencana. Ia menghubungi para ahli hukum dan detektif swasta terbaik yang ia kenal. Ia meminta mereka untuk mengumpulkan setiap informasi tentang Ardi, mulai dari catatan keuangan hingga setiap gerak-geriknya. Ayah Aisyah memandangi putrinya yang terdiam di sofa, matanya masih terlihat hampa. Ia tahu, yang dibutuhkan Aisyah bukan hanya pelukan, tetapi juga keadilan. Ia berjanji dalam hati, ia akan memastikan Ardi membayar mahal atas setiap tetes air mata putrinya. Ini bukan lagi sekadar masalah keluarga. Ini adalah pertarungan kehormatan, dan ia akan menggunakan setiap sumber daya yang dimilikinya untuk memastikan putrinya bangkit kembali. Ia tidak akan membiarkan Ardi dan wanita itu menikmati kemenangan di atas penderitaan Aisyah. Babak baru telah dimulai, dan kali ini, Ardi akan berhadapan dengan lawan yang jauh lebih kuat darinya. Setelah beberapa hari merenung dan berdiskusi, Aisyah dan ayahnya duduk di meja besar di ruang kerja. Di hadapan mereka, terhampar laporan-laporan dan dokumen-dokumen yang dikumpulkan oleh para detektif. Ayah Aisyah menunjuk satu persatu data di layar. "Ardi tidak sebersih yang kamu pikirkan, Nak," ucapnya dengan suara tenang. "Ada banyak kejanggalan dalam laporan keuangannya. Ia memanipulasi pajak dan menggelapkan dana dari beberapa proyek besar." Hati Aisyah bergetar, tetapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena amarah yang dingin. Ardi tidak hanya mengkhianatinya, tetapi juga membangun kerajaannya di atas kejahatan. "Apa yang akan kita lakukan, Ayah?" tanya Aisyah, matanya kini memancarkan tekad. "Kita tidak akan menyerang dengan emosi," jawab ayahnya. "Kita akan menyerang dengan kecerdasan. Kita akan membuat dia jatuh, bukan hanya dalam pernikahan, tapi juga dalam bisnisnya. Kita akan mengambil alih semua yang ia cintai, sama seperti dia mengambil alih hidupmu." Rencana mereka sangat matang. Pertama, mereka akan menggunakan jaringannya untuk menarik semua investasi dari perusahaan Ardi. Ayah Aisyah adalah seorang investor besar, dan penarikan dananya akan menjadi pukulan telak yang tak terduga. Kedua, mereka akan membocorkan bukti-bukti kejahatan finansial Ardi kepada pihak berwenang. Ini akan memastikan bahwa Ardi tidak hanya kehilangan uangnya, tetapi juga kebebasannya. Aisyah mendengarkan setiap detail dengan saksama. Ia tidak lagi merasakan kepedihan, yang ada hanyalah fokus pada tujuan. Ini bukan tentang membalas dendam dengan cara kekanak-kanakan, tetapi tentang mendapatkan kembali harga dirinya dan memastikan keadilan ditegakkan. Apakah Ardi akan tahu kalau ini semua perbuatan kita?" tanya Aisyah. Ayahnya tersenyum sinis.
Pada awalnya, dia tidak akan tahu. Dia akan mengira ini hanya masalah bisnis biasa. Tapi pada akhirnya, dia akan menyadari bahwa ini adalah kehancurannya, dan kehancuran itu datang dari orang yang paling tidak dia duga, kamu. Sore itu, Aisyah dan ayahnya telah menyepakati sebuah rencana yang akan mengubah segalanya. Ardi, yang kini menikmati kemenangan sementaranya, tidak menyadari bahwa ia baru saja menyentuh sarang lebah. Dan lebah itu, yang bernama Aisyah, kini siap untuk menyengatnya dengan sangat mematikan. Dengan rencana yang sudah matang, ayah Aisyah mulai bergerak. Ia memerintahkan timnya untuk menggali lebih dalam, tidak hanya pada kesalahan finansial Ardi, tetapi juga pada setiap detail kecil dalam hidupnya. Informasi yang mereka kumpulkan bagaikan kepingan-kepingan puzzle yang perlahan membentuk gambar utuh dari kebusukan Ardi. Detektif swasta berhasil menemukan bukti-bukti transfer uang ke rekening-rekening fiktif, yang semuanya terkait dengan perusahaan cangkang di luar negeri. Laporan-laporan itu juga menunjukkan Ardi telah melakukan penipuan pajak selama bertahun-tahun, menyembunyikan sebagian besar pendapatannya dari pemerintah. Lebih mengejutkan lagi, mereka menemukan bukti bahwa beberapa aset dan properti yang Ardi klaim sebagai miliknya, ternyata didapatkan dengan cara yang tidak sah, menipu para investor kecil yang mempercayainya. Aisyah membaca setiap laporan itu dengan hati yang beku. Ia menyadari, Ardi yang ia kenal hanyalah topeng. Di baliknya, ada seorang penjahat yang licik dan tidak bermoral. Kekalahan yang ia rasakan perlahan berubah menjadi kekuatan. Ia tidak lagi melihat ini sebagai balas dendam pribadi, melainkan sebagai upaya untuk menegakkan keadilan. Ayah Aisyah juga memanfaatkan jaringannya di media. Tanpa menyebut nama, ia mulai membocorkan informasi tentang pengusaha properti sukses yang ternyata memiliki skandal finansial besar. Kabar angin ini mulai menyebar di kalangan elit, menciptakan keraguan di antara para rekan bisnis Ardi. Di sisi lain, Ardi dan Vina tidak menyadari apa-apa. Mereka terlalu sibuk menikmati hidup mewah di rumah yang seharusnya milik Aisyah. Ardi merasa aman, yakin bahwa semua kejahatannya tersembunyi dengan sempurna. Ia bahkan sempat menelepon Aisyah untuk mengancamnya agar tidak mengganggu kehidupannya yang baru. Aisyah hanya diam, mendengarkan dengan senyum sinis. Ia tahu, roda takdir telah berputar, dan kini giliran Ardi yang akan merasakan bagaimana rasanya jatuh dari puncak. Ayah Aisyah tidak menunggu lama. Di meja kerja marmernya, ia duduk dengan tenang di depan layar komputer, mengawasi setiap pergerakan saham perusahaan Ardi. Ia adalah seorang master di dunia finansial, dan ia tahu persis kapan harus menyerang. Tanpa sepengetahuan Ardi, ayah Aisyah telah mendirikan sebuah perusahaan cangkang yang bertugas untuk membeli saham-saham perusahaan Ardi secara diam-diam. Tepat pada waktu yang ditentukan, ia menarik seluruh investasinya dari perusahaan Ardi. Nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Keputusan ini bukanlah hal yang aneh di dunia bisnis, tetapi dampaknya sungguh luar biasa. Penarikan dana sebesar itu secara tiba-tiba menyebabkan kepanikan di kalangan investor lain. Mereka mulai bertanya-tanya, mengapa investor sebesar ayah Aisyah tiba-tiba mundur? Apakah ada sesuatu yang mereka tidak ketahui? Di sisi lain, Ardi masih bersantai di kantornya, merasa aman dengan posisinya. Ia mendapat laporan tentang penurunan nilai saham, tetapi ia menganggapnya hanya fluktuasi pasar biasa. Ini hanya sementara, jangan panik, ucapnya kepada para karyawannya. Ia terlalu sombong untuk menyadari bahwa ini bukanlah fluktuasi, melainkan sebuah gempa bumi yang disengaja. Ayah Aisyah kemudian menggunakan jaringannya untuk menyebarkan rumor tentang masalah internal di perusahaan Ardi. Rumor ini menyebar seperti api, dari satu meja bursa ke meja bursa lainnya. Para investor yang awalnya hanya cemas, kini mulai panik. Mereka mulai menarik investasi mereka satu persatu, menciptakan efek domino yang tidak bisa dihentikan. Ardi yang terperangkap dalam kehancuran yang ia ciptakan sendiri, tidak memiliki waktu untuk bereaksi. Ia tidak tahu bahwa musuhnya duduk di balik layar, mengendalikan setiap langkahnya, mengendalikan setiap kejatuhannya. Ayah Aisyah memandangi layar komputer dengan senyum tipis. Ia tahu ini hanyalah permulaan. Ia tahu, Ardi tidak hanya akan kehilangan uangnya, tetapi juga kepercayaannya pada dunia yang telah ia bangun di atas kebohongan. Dan ini hanyalah awal dari semua yang telah ia rencanakan. Ardi mulai panik.
Laporan keuangan yang biasanya stabil kini menunjukkan angka merah. Nilai saham perusahaannya terus merosot tajam, dan ia tidak tahu mengapa. Ia memanggil para manajernya untuk rapat darurat. "Ada apa ini? Mengapa investor kita menarik diri?" tanyanya dengan suara penuh amarah. Namun, tidak ada yang bisa memberikan jawaban pasti. Mereka hanya tahu, ayahnya Aisyah telah menarik dananya, dan sejak itu, kekacauan dimulai. Ardi mencoba menghubungi ayahnya Aisyah, tetapi teleponnya tidak pernah dijawab. Ia mencoba meminta bantuan dari para rekan bisnisnya, tetapi mereka semua menolak. Ardi yang dulu ramah dan berkuasa, kini terasa seperti orang asing. Mereka semua tahu ada sesuatu yang tidak beres, dan tidak ada yang mau mengambil risiko untuk berbisiko dengan seseorang yang akan tenggelam. Di rumah, ketegangan dengan Vina semakin memuncak. Vina, yang terbiasa dengan gaya hidup mewah, mulai menuntut Ardi. "Kenapa uangku tidak bisa ditarik? Kenapa kita tidak bisa lagi pergi berbelanja?" tanyanya dengan nada menuduh. Ardi yang frustrasi mencoba menjelaskan situasi ini kepadanya, tetapi Vina tidak peduli. Ia hanya peduli dengan uang dan kemewahan yang kini terancam hilang. Ardi merasa terpojok. Ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik kekuasaannya. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar bisnis biasa yang terjadi. Ia tidak tahu bahwa kehancuran ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Ia tidak tahu bahwa Aisyah, wanita yang ia buang begitu saja, kini menjadi arsitek di balik kehancurannya. Ardi berusaha keras untuk menyelamatkan perusahaannya, tetapi setiap usahanya selalu gagal. Ia mencoba mencari pinjaman dari bank, tetapi pengajuan pinjamannya ditolak, karena nilai perusahaannya terus menurun. Ia mencoba menjual beberapa aset, tetapi tidak ada yang mau membeli. Ardi mulai menyadari bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan masalah bisnis, tetapi juga dengan kekuatan yang tak terlihat yang ingin menghancurkannya. Namun, ia terlalu sombong untuk menyadari bahwa kekuatan itu adalah Aisyah, mantan istrinya, yang kini siap untuk memberikan pukulan terakhir. Di tengah kebingungannya, Ardi menerima panggilan telepon dari seorang rekan bisnisnya yang kini menjauh. Dengar-dengar ada yang laporin kamu ke kantor pajak," ucap suara di seberang sana. "Dibilang ada penipuan besar-besaran." Ardi terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia mengira semua kejahatannya tersembunyi dengan sempurna. Tetapi kini, rahasia-rahasia itu mulai terkuak. Ayah Aisyah, melalui kuasa hukumnya, mengirimkan tumpukan dokumen ke kantor pajak dan komisi anti korupsi. Dokumen-dokumen itu berisi bukti-bukti yang tidak terbantahkan, laporan keuangan ganda, transfer dana ilegal, dan manipulasi pajak yang telah Ardi lakukan selama bertahun-tahun. Semuanya disusun dengan rapi dan terperinci, seolah-olah disusun oleh seorang ahli yang tahu persis di mana harus mencari. Tak lama kemudian, sebuah tim investigasi mendatangi kantor Ardi. Mereka menyita semua dokumen, komputer, dan server perusahaan. Ardi hanya bisa menyaksikan dengan mata melotot, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia mencoba menolak, tetapi para petugas datang dengan surat perintah yang sah. Dunia yang ia bangun dengan kebohongan kini mulai runtuh, tidak hanya dari segi finansial, tetapi juga dari segi hukum. Di rumah, Vina semakin panik. Ia tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi ia tahu ini buruk. Ia mengunci diri di kamar dan menelepon orang tuanya, meminta mereka untuk menjemputnya. Ia tidak mau ikut terlibat dalam masalah ini. Sementara itu, Ardi hanya bisa duduk di ruang kerjanya yang kosong, menatap dinding dengan putus asa. Ia tahu, seseorang yang sangat kuat berada di balik semua ini. Seseorang yang tahu setiap gerak-geriknya, setiap kejahatannya. Tiba-tiba, ia teringat pada Aisyah. Ia teringat bagaimana ayahnya Aisyah adalah seorang investor berpengaruh yang pernah bekerja sama dengannya. Ia teringat bagaimana ayahnya Aisyah adalah satu-satunya orang yang tidak bisa ia kalahkan. Ia mulai merasakan ketakutan. Ketakutan itu bukanlah karena ia akan kehilangan uangnya, tetapi karena ia menyadari bahwa ia telah meremehkan seorang wanita yang ia buang begitu saja. Kabar tentang penggeledahan kantor Ardi menyebar cepat. Para jurnalis investigasi yang sebelumnya sudah mencium rumor, kini berlomba-lomba untuk mendapatkan berita eksklusif. Ayah Aisyah, melalui sumber-sumbernya, memastikan bahwa informasi yang bocor ke media adalah yang paling memojokkan Ardi.
Pengusaha properti sukses diduga terlibat skandal penipuan pajak dan penggelapan dana, menjadi headline di berbagai surat kabar dan portal berita. Wajah Ardi yang biasa tersenyum angkuh kini terpampang di mana-mana, dengan narasi yang sangat berbeda. Publik yang dulu mengaguminya kini berbalik arah. Mereka merasa dikhianati, terutama para investor kecil yang telah menanamkan uangnya di perusahaan Ardi. Reputasi Ardi hancur dalam semalam. Para kliennya membatalkan kontrak, para bankir menolak bantuannya, dan rekan-rekan bisnisnya menjauhinya seolah ia adalah penyakit menular. Ardi, yang terbiasa hidup di puncak, kini merasakan bagaimana rasanya berada di dasar jurang. Ia tidak bisa lagi bersembunyi. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa dunia yang ia bangun di atas kebohongan, kini runtuh total. Di rumah, Vina semakin histeris. Ia tidak menyangka skandal ini akan sebesar ini. Ia mendesak Ardi untuk segera menyelesaikan masalah ini, tetapi Ardi sendiri tidak tahu harus berbuat apa. Vina mulai menyadari bahwa ia tidak mendapatkan pangeran tampan yang kaya raya, melainkan seorang penjahat yang sedang diincar hukum. Sementara itu, di sebuah rumah mewah yang jauh dari kekacauan, Aisyah membaca berita-berita itu dengan perasaan campur aduk. Ada kepuasan melihat keadilan ditegakkan, tetapi ada juga kesedihan. Ia menyadari bahwa pria yang ia cintai dan nikahi selama ini hanyalah ilusi. Namun, ia tidak lagi merasa sakit, karena ia tahu, ini adalah harga yang harus dibayar oleh Ardi atas setiap air mata yang telah ia tumpahkan. Seiring dengan hancurnya reputasi Ardi, kehidupan Vina pun ikut terombang-ambing. Ia yang semula menikmati kemewahan, kini dihadapkan pada kenyataan pahit. Kartu kreditnya tidak bisa digunakan, rekening banknya diblokir, dan mobil mewah yang Ardi berikan padanya disita. Vina merasa seperti seorang putri yang tiba-tiba diusir dari istananya. Ia mulai menuntut Ardi. "Ardi, mana uang yang kamu janjikan? Aku tidak bisa hidup seperti ini," teriak Vina suatu malam. Ardi, yang sudah frustrasi dengan masalahnya sendiri, hanya bisa menatapnya dengan kosong. "Uang? Uang kita sudah diblokir. Vina, semuanya sudah habis." Vina tidak peduli dengan penjelasan Ardi. Yang ia tahu, pria yang ia pilih telah gagal. Ia tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia mulai mencurigai Ardi telah berbohong tentang kekayaannya. "Apa yang kamu punya sebenarnya?" tanya Vina dengan nada sinis. "Kamu hanya penipu, kan? Semua ini cuma sandiwara, kan?" Pertengkaran mereka menjadi semakin hebat. Vina mulai menyalahkan Ardi atas semua masalah yang terjadi. Ia tidak lagi melihat Ardi sebagai pangeran tampan yang akan memberinya segalanya, tetapi sebagai seorang pecundang yang telah menghancurkan hidupnya. Hubungan mereka, yang dibangun di atas dasar kebohongan dan materialisme, kini runtuh dengan sendirinya. Di sisi lain, Aisyah mendengar kabar itu dari detektifnya. Ia tahu, kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan pernah bertahan lama. Ia tahu, kehancuran Ardi tidak hanya akan memengaruhi dirinya, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Aisyah merasa kasihan pada Vina, tetapi ia juga tahu, Vina telah memilih jalannya sendiri. Hubungan Ardi dan Vina kini dipenuhi oleh kebencian. Mereka yang dulu saling memuji dan berbagi kata-kata manis, kini saling menyalahkan. Rumah mewah yang dulu menjadi surga, kini terasa seperti medan perang. Pertengkaran menjadi rutinitas harian, dan setiap kata yang keluar dari mulut mereka adalah sebuah peluru yang siap melukai. "Ini semua gara-gara kamu. Seandainya kamu tidak berbuat curang, ini tidak akan terjadi," teriak Vina suatu malam, suaranya dipenuhi amarah. Ardi hanya bisa menatapnya dengan putus asa. "Kamu pikir aku tidak berusaha? Aku sudah kehilangan segalanya." Vina menertawakannya dengan sinis. "Kehilangan? Apa yang kamu tahu tentang kehilangan? Aku kehilangan masa depanku, aku kehilangan kehidupan mewah yang kamu janjikan." Ia lalu menunjuk perutnya yang membesar. "Anak ini, dia seharusnya lahir dalam kemewahan, bukan dalam kehancuran seperti ini." Ardi merasa muak. Vina tidak pernah mencintainya. Ia hanya mencintai uang dan kekuasaan. Ia menyadari, ia telah meninggalkan berlian, Aisyah, demi seonggok batu kerikil, Vina. Ia mulai merindukan Aisyah, merindukan kehangatannya,
dan merindukan kebahagiaan yang tulus yang dulu ia miliki. Tetapi penyesalan datang terlambat. Ia telah merusak segalanya, dan tidak ada cara untuk memperbaikinya. Di sisi lain, Aisyah mendengar kabar tentang pertengkaran mereka dari detektifnya. Ia hanya tersenyum tipis. Ia tahu, kehancuran Ardi tidak hanya akan terjadi di dunia bisnis, tetapi juga di dalam hatinya. Ia tahu, Ardi akan merasakan bagaimana rasanya kehilangan, bagaimana rasanya kesepian, dan bagaimana rasanya diabaikan oleh orang yang ia cintai. Dan itu adalah balas dendam yang paling manis. Panggilan telepon dari tim investigasi akhirnya datang. Bapak Ardi, Anda resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan pajak dan penggelapan dana, ucap suara formal di seberang sana. Dunia Ardi yang sudah hancur kini, runtuh menjadi serpihan-serpihan. Ia terduduk lemas di sofa, tak mampu berkata apa-apa. Seluruh tubuhnya terasa mati rasa. Pagi itu, mobil polisi tiba di depan rumahnya. Ardi ditangkap di depan Vina yang hanya bisa memandangnya dengan tatapan kosong. Ia tidak menolong, tidak menangis, hanya berdiri di sana dengan wajah yang dingin. Semua kemewahan yang dulu mereka miliki kini, terasa seperti lelucon yang kejam. Ardi dibawa pergi, dengan borgol melingkari pergelangan tangannya. Ia melihat Vina untuk terakhir kalinya, dan Vina hanya berbalik, masuk ke dalam rumah. Berita penangkapan Ardi menjadi viral dalam hitungan menit. Foto-fotonya saat digiring ke mobil polisi tersebar luas, menjadi bukti nyata dari kejatuhannya. Para investor kecil yang dulu ia tipu kini merasa lega, mereka tahu, keadilan telah ditegakkan. Di rumah orang tuanya, Aisyah melihat berita itu di televisi. Ayahnya duduk di sampingnya, dengan tatapan yang tenang. Ini baru permulaan, Nak, ucapnya. Kita akan pastikan dia tidak bisa lari dari tanggung jawabnya. Aisyah mengangguk. Ia tidak lagi merasakan kepuasan, hanya sebuah kekosongan. Ia tahu, babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai, dan ia harus bersiap untuk itu. Ia harus bangkit dari kehancuran dan menemukan kembali dirinya. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah membiarkan Ardi dan wanita itu menang. Setelah penangkapan Ardi, Aisyah merasa inilah saat yang tepat untuk mengambil langkah berikutnya. Didampingi oleh ayahnya dan tim kuasa hukum, Aisyah mengadakan konferensi pers. Ia muncul di hadapan publik bukan sebagai korban yang rapuh, melainkan sebagai wanita yang kuat dan berani. Saya berdiri di sini hari ini, bukan untuk mencari simpati, tetapi untuk mencari keadilan, ucap Aisyah dengan suara lantang dan tegas. Mantan suami saya, Ardi, tidak hanya mengkhianati pernikahan kami, tetapi juga mengkhianati kepercayaan publik dengan melakukan penipuan finansial. Aisyah kemudian mengumumkan bahwa ia telah mengajukan gugatan cerai dan akan berjuang untuk mendapatkan hak-haknya. Pengumuman itu disambut dengan gema di seluruh negeri. Media memberitakan keberaniannya, dan publik mendukungnya. Kisah Aisyah menjadi inspirasi bagi banyak wanita yang pernah mengalami pengkhianatan. Ia menunjukkan bahwa seorang wanita tidak perlu tenggelam dalam kesedihan, melainkan bisa bangkit dan membalas dendam dengan cara yang elegan. Pengumuman itu juga merupakan pukulan telak bagi Ardi. Ia yang berada di penjara, hanya bisa mendengar berita itu dari televisi. Ia melihat Aisyah, wanita yang ia buang begitu saja, kini menjadi sorotan, menjadi pahlawan. Ia merasa malu, marah, dan putus asa. Ia tahu, ia telah kalah. Ruang sidang yang megah, yang dulu hanya menjadi latar belakang untuk kesuksesan Ardi, kini menjadi saksi bisu atas kejatuhannya. Hakim membacakan putusan dengan suara datar, tetapi setiap kata terasa seperti palu godam yang menghantam kebebasan Ardi. Ia dinyatakan bersalah atas semua tuduhan, penipuan pajak, penggelapan dana, dan penipuan investasi. Hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya bukanlah sekadar angka, melainkan simbol dari semua dosa yang ia lakukan. Tubuh Ardi terasa lemas, dan ia hanya bisa melihat ke lantai, tak mampu menatap wajah Aisyah yang duduk di bangku penonton. Beberapa jam kemudian, Ardi duduk di dalam sel yang dingin dan lembab. Dinding-dindingnya yang kotor dan besi-besi tebal yang melingkarinya terasa seperti penjara yang dibangun dari kesombongan dan keangkuhannya sendiri. Ia kehilangan segalanya. Kekuasaan yang ia bangun, kekayaan yang ia kumpulkan, dan reputasi yang ia banggakan. Bahkan, ia tidak lagi memiliki identitas.
Ia hanyalah seorang narapidana, dan ia harus membayar mahal atas setiap kesalahan yang ia lakukan. Malam-malam di penjara terasa panjang dan sunyi. Ardi sering terbangun dengan keringat dingin, teringat pada hari-harinya yang dulu. Ia mengingat rumah mewahnya, mobil-mobil mahalnya, dan yang paling menyakitkan, ia mengingat senyum Aisyah yang tulus. Ia menyadari, ia telah membuang permata yang paling berharga dalam hidupnya demi seonggok batu yang tak berarti. Ia telah merusak kebahagiaan yang tulus demi nafsu sesaat. Penyesalan itu datang, menggerogoti jiwanya. Ia tahu, ia tidak bisa lagi kembali ke masa lalu dan memperbaiki semuanya. Ia juga mencoba menghubungi Vina, tetapi tidak ada jawaban. Ardi tidak tahu bahwa Vina, wanita yang ia perjuangkan, telah meninggalkannya begitu saja, tanpa kata perpisahan, tanpa penyesalan. Setiap hari di penjara adalah pengingat yang menyakitkan. Ia melihat hidupnya hancur, dan ia tahu, kehancuran itu adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Ia tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Ia tahu, ia telah kalah. Sementara Ardi menjalani hari-hari yang kelam di balik jeruji besi, Vina tidak tinggal diam. Ia kembali ke apartemen mewah mereka, yang kini terasa kosong dan dingin. Ia menyadari, semua kemewahan yang ia nikmati hanyalah fata morgana yang dibangun di atas kebohongan Ardi. Tanpa Ardi, Vina bukanlah siapa-siapa. Ia adalah seorang wanita yang telah menyerahkan dirinya demi sebuah kehidupan mewah, dan kini, kehidupan itu telah sirna. Vina tidak lagi memikirkan Ardi, apalagi anak yang ia kandung. Ia hanya memikirkan bagaimana cara untuk bertahan hidup. Tanpa ragu, ia mulai menjual semua aset yang tersisa. Perhiasan, tas-tas bermerek, hingga furnitur mewah yang dulu ia banggakan. Ia mengambil uangnya, mengganti nomor telepon, dan pergi dari kota itu, meninggalkan Ardi tanpa sepatah kata pun. Vina yang dulu penuh senyum kemenangan, kini menjadi pengecut yang lari dari tanggung jawab. Di penjara, Ardi berusaha menghubungi Vina berulang kali, tetapi panggilannya tidak pernah dijawab. Ia mencoba mengirim surat, tetapi surat itu tidak pernah sampai. Ia akhirnya menyadari, Vina, wanita yang ia perjuangkan, telah meninggalkannya begitu saja, sama seperti ia meninggalkan Aisyah. Penyesalan itu datang, tetapi sudah terlambat. Ia tahu, Vina bukanlah wanita yang tulus. Ia hanya mencintai uang. Kini, Ardi tidak hanya kehilangan kekuasaan dan kekayaan, tetapi juga orang yang ia cintai. Ia merasa sendirian, terbuang, dan tak berdaya. Ia tahu, ia telah membayar mahal atas kesalahannya. Ia telah mengkhianati cinta yang tulus demi nafsu sesaat, dan ia telah ditinggalkan oleh orang yang ia perjuangkan. Beberapa bulan telah berlalu sejak badai itu mereda. Aisyah kini menjalani hidupnya dengan tenang. Ia telah pindah ke apartemen yang lebih sederhana, jauh dari hiruk-pikuk kemewahan yang dulu ia tinggali. Ia kembali fokus pada butiknya, yang kini tidak lagi hanya tentang fashion, tetapi juga tentang seni dan inspirasi. Ia menemukan kedamaian dalam setiap jahitan, dalam setiap desain yang ia ciptakan. Ia tidak lagi peduli dengan uang atau kekuasaan. Ia hanya ingin menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Suatu sore, saat Aisyah sedang membereskan butiknya, ia mendengar suara yang familiar. Aisyah? Suara itu begitu hangat, begitu akrab, sehingga Aisyah tidak bisa menahan senyum. Ia berbalik, dan ia melihat Danu, teman masa kecilnya. Danu adalah seorang arsitek sukses yang telah kembali ke kota setelah bertahun-tahun. Ia selalu mencintai Aisyah dari kejauhan, dan ia selalu khawatir saat mendengar berita tentang pernikahannya. Mereka mulai mengobrol, dan Aisyah merasa nyaman berada di dekatnya. Danu adalah pria yang baik, pria yang tulus. Ia tidak memandangnya sebagai korban, tetapi sebagai wanita yang kuat dan mandiri. Ia selalu ada untuknya, selalu mendukungnya, dan selalu menunggunya. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam, berbagi tawa, dan mengenang masa lalu. Aisyah merasa, ia telah menemukan kembali dirinya, dan ia telah menemukan kembali cinta yang tulus. Danu, di sisi lain, merasa sangat beruntung. Ia akhirnya mendapatkan wanita yang selalu ia cintai dari kejauhan. Pada pertemuan-pertemuan berikutnya, Danu tidak pernah mengungkit masa lalu Aisyah. Ia hanya fokus pada masa kini dan masa depan mereka.
Ia menceritakan tentang proyek-proyek arsitekturnya, tentang mimpinya, dan tentang rencananya untuk masa depan. Ia membuat Aisyah merasa berharga dan dicintai, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan dengan Ardi. Aisyah akhirnya menyadari, cinta sejati bukanlah tentang seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi seberapa besar hati yang kita miliki. Waktu berlalu, membawa kesembuhan dan kebahagiaan bagi Aisyah. Setiap hari yang ia lalui bersama Danu terasa seperti hadiah. Mereka tidak terburu-buru. Mereka membangun hubungan mereka dengan fondasi yang kuat, yaitu kejujuran dan kepercayaan. Cinta yang tumbuh di antara mereka terasa berbeda. Tidak ada lagi drama, tidak ada lagi kebohongan, hanya ada ketulusan. Danu tidak pernah mencoba mengubah Aisyah. Ia hanya mencintainya apa adanya, dengan segala luka dan kekuatannya. Di sebuah sore yang cerah, Danu mengajak Aisyah ke sebuah bukit di pinggir kota. Dari sana, mereka bisa melihat seluruh kota, termasuk gedung-gedung tinggi yang dulu menjadi saksi bisu pernikahan Aisyah dan Ardi. Aisyah memandangi pemandangan itu, dan ia tidak lagi merasakan sakit atau amarah. Yang ada hanyalah rasa lega dan syukur. Ia menyadari, kebahagiaan sejati bukanlah tentang seberapa tinggi gedung yang kita miliki, tetapi seberapa besar hati yang kita miliki. Aisyah akhirnya memutuskan untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Ia tidak lagi peduli dengan uang atau kekuasaan. Ia ingin memberikan kembali kepada masyarakat. Bersama Danu, ia memulai sebuah proyek amal. Mereka membangun sekolah-sekolah dan pusat-pusat komunitas untuk anak-anak kurang mampu. Aisyah menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya dalam membantu orang lain, dalam memberikan harapan kepada mereka yang kehilangan harapan. Kisah ini adalah pengingat bahwa karma itu nyata. Setiap perbuatan baik akan mendapatkan balasan yang baik, dan setiap perbuatan jahat akan mendapatkan balasan yang setimpal. Ardi, yang membangun kekuasaannya di atas kebohongan, kehilangan segalanya. Vina, yang mengejar uang, akhirnya kehilangan segalanya. Dan Aisyah, yang memilih untuk bangkit dari penderitaan, menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Hidup tidak selalu adil. Tetapi kita bisa memilih bagaimana kita menghadapinya. Kita bisa memilih untuk menjadi korban atau menjadi pemenang. Dan Aisyah memilih untuk menjadi pemenang. Begitulah kisah Aisyah, sebuah kisah yang mengajarkan kita bahwa kehancuran bisa menjadi awal dari kebangkitan. Aisyah tidak hanya menemukan cinta baru, tetapi juga menemukan dirinya sendiri. Ia belajar bahwa kekuatan sejati tidak datang dari kekuasaan atau kekayaan, melainkan dari keberanian untuk memaafkan dan memulai kembali. Kisah ini juga menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa karma itu nyata. Setiap perbuatan, baik maupun buruk, akan kembali kepada kita. Ardi, yang membangun kehidupannya di atas kebohongan dan pengkhianatan, akhirnya kehilangan segalanya, bahkan kebebasannya. Vina, yang hanya mengejar harta, akhirnya ditinggalkan tanpa apa-apa. Sementara Aisyah, yang memilih untuk bangkit dari penderitaan, menemukan kebahagiaan yang sejati. Kami harap kisah ini bisa memberikan inspirasi dan harapan bagi Anda semua. Bagikan pendapat Anda. Bagian mana dari cerita ini yang paling menyentuh hati Anda? Apakah Anda memiliki pengalaman serupa atau pesan yang ingin Anda sampaikan? Tulis komentar Anda di bawah, dan mari kita jadikan kolom komentar ini sebagai ruang untuk berbagi kebaikan dan dukungan. Ayo, kita ramaikan lagi. Tuliskan nama dan asal daerah Anda sebagai tanda kehadiran. Dan jangan lupa, bagikan juga doa atau harapan terbaik Anda. Insya Allah, setiap doa yang ditulis akan diaminkan oleh ribuan pasang mata yang membaca, dan dengan kehendak Tuhan semesta alam, semoga harapan kita semua terkabul. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah kami berikutnya, hanya di Ken Arok Productions.